Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sikram Mursalhair, NIM 2440-4046. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teori Permintaan Islami, yang dimulai dari pengertian permintaan. Pengertian permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada suatu pasar dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Muhammad, permintaan merupakan banyaknya jumlah barang yang ingin diminta dalam suatu pasar pada waktu tertentu. Jadi dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen yang dipengaruhi oleh harga, pendapatan ataupun faktor lainnya. Jadi berikutnya ada jenis permintaan. Dalam teori ekonomi, permintaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu permintaan absolut dan permintaan efektif. Permintaan absolut adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa, baik dari konsumen yang mampu membeli maupun yang tidak mampu membeli. Sedangkan permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli atau memiliki daya beli. Selanjutnya ada hukum permintaan. Hukum permintaan menjelaskan hubungan antara harga barang dan jumlah permintaan. Hukum ini menyatakan bahwa jika harga barang naik, maka jumlah permintaan menurun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah permintaan meningkat. Hal ini terjadi karena ketika harga suatu barang semakin murah, maka semakin banyak orang yang mampu membeli barang tersebut. Namun, hukum permintaan berlaku dengan asumsi ceteris paribus, yaitu kondisi di mana faktor lain seperti pendapatan, jumlah penduduk, dan selera dianggap tetap. Yang selanjutnya ada teori permintaan. Teori permintaan menjelaskan hubungan antara permintaan dan harga barang di pasar. Contohnya, apabila permintaan suatu barang meningkat, maka harga barang tersebut cenderung ikut meningkat. Sebaliknya, jika permintaan menurun, maka harga barang juga akan turun. Konsep ini juga telah dibahas beberapa tokoh ekonomi Islam seperti Abu Yusuf Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Para pemikir tersebut telah menjelaskan bagaimana mekanisme harga dan permintaan terjadi di pasar. Perbedaan utama antara permintaan Islami dan konvensional adalah motif konsumsi. Dalam ekonomi konvensional, permintaan lebih didorong dari kepuasan utilitas. Sedangkan dalam ekonomi Islam, permintaan didasarkan pada kebutuhan serta keberkahan. Tujuan konsumsi dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Pada grafik tersebut ada sumbu vertikal yang menunjukkan harga barang dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang yang diminta.
kurva permintaan biasanya berbentuk menurun dari kiri ke atas. Kurva permintaan biasanya berbentuk menurun dari kiri ke atas ke kanan ke bawah. Dari kiri ke atas ke kanan ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga barang, maka jumlah permintaan akan menurun. Kurva ini membantu perusahaan atau produsen untuk memahami bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi permintaan konsumen. Selanjutnya, analisis konsumsi intertemporal. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua periode waktu, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Konsumsi intertemporal dalam ekonomi konvensional membahas bagaimana seseorang membagi konsumsi antara masa kini dan masa depan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, konsumsi harus memperhatikan beberapa prinsip seperti zakat merupakan kewajiban, tidak ada riba dalam perekonomian, sistem ekonomi berbasis kerjasama seperti mudharabah. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya berorientasi pada dunia, tetapi juga mempertimbangkan pahala dan kehidupan akhirat. Yang selanjutnya ada efek substitusi. Efek substitusi adalah kecenderungan konsumen untuk mengganti barang yang mahal dengan barang yang lebih murah. Contohnya, ketika harga daging sedang naik, sebagian konsumen akan menggantinya dengan daging ayam. Dalam ekonomi Islam, perpindahan konsumsi ini tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga nilai kemaslahatan dan keberkahan dari barang tersebut. Selanjutnya ada efek pendapatan. Efek pendapatan adalah perubahan jumlah permintaan yang terjadi akibat perubahan daya beli konsumsi. Efek pendapatan adalah perubahan jumlah permintaan yang terjadi akibat perubahan daya beli konsumen. Jika pendapatan konsumen meningkat, maka kemampuan mereka untuk membeli barang juga meningkat. Sebaliknya, jika harga barang naik dan pendapatan tetap, maka daya beli konsumen akan menurun sehingga permintaan juga menurun. Sekian presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.